Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Rahmawati, NPM 2251040248, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas G. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah saya dari kuliah semester 1 sampai semester 6. Sebelumnya saya ingin menceritakan dulu sebelum saya masuk kuliah di UIN Raden Intan Lampung. Jadi, saya pernah ditolak 4 kali sebelum masuk dan masuk ke jurusan manajemen bisnis syariah. Yang pertama itu saya ditolak di Unila dengan jalur SPAN PTKIN dengan jurusan manajemen. Lalu saya daftar lagi jurusan manajemen tapi lewat SNBP kalau sekarang. Terus ditolak lagi qadarullah dan juga saya daftar beasiswa PMPAP. Alhamdulillahnya diterima, tetapi hanya pada tahap wawancara saja. Jadi saya ditolak 3 kali oleh Unila dan juga 1 kali oleh SPAN PTKIN. Jadi di SPAN PTKIN saya mengambil kuliah di UIN Jogja dan juga UIN Raden Intan Lampung dan qadarullah ditolak semua. Jadi saya memutuskan untuk ikut UMPTKIN dan mengambil jurusan manajemen bisnis syariah di UIN Raden Intan Lampung dan alhamdulillah keterima gitu, dan itu qadarullah adalah prodi yang saya mau. Jadi sebelum masuk UIN itu benar-benar down karena ditolak 4 kali oleh kampus gitu. Jadi pilihan keempat itu memang sudah takdir Allah untuk saya bisa kuliah di UIN. Nah, di semester pertama karena saya masih baru di Bandar Lampung, jadi saya memutuskan untuk tinggal di asrama. Jadi asramanya itu ada di Wai Halim. Dan itu hanya bertahan 1 semester, di semester 1 saja karena saya kurang bisa untuk menyesuaikan diri dan juga masih belum bisa beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang padat di baik itu di asrama dan juga di kampus gitu. Jadi saya lebih berfokus ke kegiatan yang ada di kampus pada saat itu. Jadi saya memutuskan semester 2 itu untuk pindah ngekos sendiri. Tapi ngekosnya rame-rame bersama teman-teman gitu. Nah, di semester 1 saya hanya punya 1 teman dekat yaitu Nikenza. Nah, tetapi kita juga bertemunya itu secara ketidaksengajaan karena kita pernah satu kelompok di mata kuliah Bu Nanda, dan itu setiap minggu harus membuat makalah dan kita itu berganti-gantian. Jadi setiap hari Rabu itu kita duduk sampingan. Jadi dari situ kita mulai cerita-cerita dan juga mulai dekat. Nah, sampai semester 2 kita bareng-bareng gitu. Sampai pada akhirnya di semester 3 kita punya teman baru. Nah, teman barunya itu adalah Cindy dan juga Lulu. Nah, dari semester 3 sampai sekarang kita berempat itu berteman baik gitu. Sebenarnya banyak sih kenangan-kenangannya, terus masa-masa pendekatannya selama kuliah kita berempat, tidak langsung dekat, langsung belak-belakan, tetapi kita juga kayak masih canggung pas semester 3, semester 4, dan mulai sampai sekarang kita bisa sedekat itu dan juga kita bisa saling cerita, saling terbuka, saling tahu masalah keluarga, saling tahu masalah pribadi, dan juga kita saling support apapun yang menimpa teman kita gitu. Nah, di semester ke-6 ini alhamdulillah saya dan juga Cindy itu dapat beasiswa dari kantin kontainer. Jadi selama semester 6 ini kita berdua memang lumayan bersama gitu. Tetapi Niken dan Lulu itu juga lebih dekat lagi karena kita lebih sering berdua-berdua gitu. Tetapi kita juga selalu menyempatkan waktu untuk bertemu, untuk saling sharing-sharing masalah yang kita hadapi dan sharing-sharing
yang lainnya juga. Jadi saya itu berteman hanya 4 orang dari semester 3. Semester 1 sama semester 2 itu hanya berdua. Nah, sebenarnya itu di lingkungan pertemanan, tetapi ada lagi di lingkungan keluarga, di lingkungan organisasi juga masih banyak sih pengalamannya. Nah, yang pengalaman yang menyedihkan itu pada saat saya kuliah adalah di semester 1, pada bulan 11 tanggal 27 itu saya menerima kabar yang tidak mengenakan gitu, karena saya harus pulang dan diberitakan bahwasanya nenek saya itu meninggal dunia. Padahal sebenarnya nenek saya itu 2 minggu sebelum meninggal, beliau berobat di Bandar Lampung, dan juga saya sempat bertemu, dan juga saya sempat nginep semalam karena saya di asrama, jadi nenek saya itu di tempat bibi saya nginepnya gitu. Jadi saya hanya bertemu 1 malam dan juga ngobrol. Setelah itu nenek saya pulang, tidak lama dari itu nenek saya meninggal. Tetapi alhamdulillahnya ketika nenek saya sebelum meninggal, saya disuruh pulang dulu. Jadi nenek saya itu tidak sadar itu dari hari Kamis. Beliau pulang hari Rabu dari Bandar Lampung, sampai hari Kamisnya sakit, sampai hari Minggu saya disuruh pulang. Dan qadarullah setelah saya sampai baru 2 jam sampai di rumah, jam 1 siang beliau wafat. Nah, itu adalah pengalaman menyedihkan gitu, dan saya sangat terpuruk ketika itu gitu. Tapi sebelumnya juga ternyata yang saya dengar dari internal keluarga juga sedang bermasalah. Ternyata mungkin saya tidak tahu gejolak-gejolaknya seperti apa, tetapi memang di semester 1 saya mengalami kesedihan yang cukup mendalam gitu. Lalu di semester 2 saya masih sangat terpuruk dan merasa kesepian gitu, merasa kehilangan ditinggal oleh nenek. Lalu di semester 3 saya mendapatkan kabar tidak mengenakan lagi, karena pada tepat 1 tahun nenek saya meninggal, kakek saya juga ikut meninggal gitu. Jadi tetapi kalau waktu kakek saya meninggal, saya hanya diberitakan saya disuruh pulang cepat pada hari itu. Tetapi saya sudah dikabari pada malam atau malamnya, dan juga paginya saya dikabarin bahwa kakek saya dibawa ke rumah sakit. Tetapi saya tiba-tiba disuruh pulang. Terus saya pulang sama teteh saya yang ada di Bandar Lampung, dan saya tidak dikabari bahwasanya kakek saya sudah meninggal, tetapi beliau hanya adiknya nenek itu bilang kalau misalnya pulang aja katanya, dan mama tuh nggak berani untuk bilang kalau misalnya abah udah meninggal gitu, karena mungkin takut sayanya kehilangan fokus ketika berkendara gitu. Karena saya bawa motor dari Bandar Lampung ke rumah. Nah, itu pengalaman yang sangat memilukan ketika saya kuliah di semester 1 dan juga semester 3. Lalu di semester 4, semester 5 sebenarnya banyak juga sih di mata kuliah juga yang membuat deg-degan. Itu yang pertama, mata kuliahnya yang di semester 2 ada mata kuliah semester 2 pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi karena saya memang kurang memahami tentang akuntansi itu seperti apa, jadi saya masih agak kesulitan untuk belajar. Nah,
yang di semester 3, semester 4 itu statistik, dan statistik juga menurut saya sangat sulit untuk dipahami. Di semester 5 dan semester 5 mulai enjoy, tetapi di semester 6 ini mulai merasa tertekan karena takut takut banyak ketakutan yang difikirkan gitu, takut nilainya tidak sesuai harapan, takut mengecewakan orang tua, tetapi saya juga berusaha untuk terus belajar setiap hari agar nilai saya bisa bagus, saya bisa memahami mata kuliah saya dengan baik, dan juga bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas, bekerja, dan juga belajar gitu. Karena saya mulai bekerja di semester 5. Semester 5 saya bekerja sambil kuliah, itu mengajar les mengaji. Tetapi di semester 6 ini saya mulai bekerja di beasiswa kantin kontainer. Nah, alhamdulillah itu mungkin pengalaman yang luar biasa sih. Kuliah sambil kerja itu adalah sesuatu hal yang ternyata berat untuk dijalani. Tetapi terasa ringan karena saya memiliki teman yang suportif. Niken, Cindy, Lulu, mereka sangat-sangat support terhadap apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Jadi saya merasa enjoy ketika saya kuliah di UIN Raden Lampung. Dan harapannya ke depan kita bisa sukses bersama, kita bisa mewujudkan impian kita sama-sama, dan kita bisa tetap saling support walaupun nanti kita berjalan dengan kehidupan kita masing-masing. Mungkin itu saja cerita dari kisah perkuliahan saya dari semester 1 sampai semester 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.